Tuhan Yesus itu lahir tuh kan dari keturunannya Yehuda ya gitu. Kenapa Yehuda dipilih gitu sementara dia dan Tamar berhubungan gitu? Jangankan dari situ, Yesus dengan bangga mengatakan, akulah tunas Daud yang gilang gemilang. Padahal dalam silsilah Kristus jelas-jelas melibatkan Betsheba. Gimana dong? Iya, penjelasannya. Saya sampaikan begini kepada anak-anak muda secara khusus bahwa Kak, saya mau tanya, perbedaan Nasrani sama Kristen itu apakah berbeda atau tidak ya Kak? Soalnya ada yang mengatakan bahwa kita ini Nasrani, ada juga yang mengatakan bahwa kita ini Kristen. Nah, perbedaannya itu apa ya? Ya, Nasrani itu adalah sekte. Ya, kalau Kristen itu kan Nasrani itu bisa dikatakan sekte di kalangan orang, ya sekte, pokoknya sekte lah. Kadang juga orang menyebutnya sebagai orang-orang Nazran, orang-orang Nazran dari Nazaret begitu. Nah, jadi Nasrani ini adalah sekte. Nasrani itu belum tentu Kristen, dan Kristen pun itu belum tentu Nasrani. Gitu. Jadi Nasrani ini tidak merujuk kepada sebuah iman yang benar kepada Kristus Yesus, tapi penyelewengan kepada iman itu. Jadi kalau kamu dikatakan Nasrani, jangan mau. Kamu harus disebut sebagai Kristen, karena kita itu adalah Kristianos yang pertama kali disebut di Antioquia, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Mesihim. Mesihim itu artinya pengikut Mesiha. Mesiha itu adalah Mesias, Hamosiah. Jadi kita adalah Kristen, kita bukan Nasrani. Nasrani itu bukan Kristen. Jadi kalau umat sebelah sering mengatakan kalian Nasrani bla bla bla, berarti Nasrani yang mereka maksud adalah sekte yang 2000 tahun lalu ada di Israel sana. Itu bukan merujuk kepada kita. Kristen is Kristen, Nasrani tetaplah Nasrani. Gitu. Jadi kita bukan Nasrani, ya. Oke Kak, terima kasih penjelasannya. Iya, itu sekte, oke? Jadi jangan mau disebut Nasrani. Ada lagi yang mau kamu tanya? Kita cuma mau bertanya soal mengenai baptisan. Beberapa momen saya dengar, ya saya hanya mau bertanya soal Jangan keluar dari aplikasi ya. Saya nggak bisa dengar suara kamu. Sorry. Halo. Iya, ada. Saya mau tanya di soal Yohanes 1 ayat berapa? Yohanes 1 ayat 33. Di situ kan Tuhan katakan, Yohanes katakan bahwa aku diutus oleh Dia untuk membaptis. Yohanes 1 ayat 33. Itu kesaksian terkait dengan kesaksian Yohanes. Dia mengatakan bahwa dia yang mengutus aku untuk membaptis. Bagaimana tanggapan Bro Elia? Iya, coba ya kita baca dari saya lihat dulu. Kita mulai baca dari ayat 32. Kan dikatakan begini. Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Nya itu siapa? Kristus. Aku pun dulu tidak mengenal Kristus. Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Maaf. Dia di sini adalah Bapa, ya. Coba. Aku pun dulu tidak mengenalnya. Mengenal siapa? Mengenal Kristus. Tetapi Dia, Bapa, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, nya ini adalah Yesus, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Maka Yesuslah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberinya kesaksian. Ia inilah anak Allah. Ya, jadi
Aku pun dulu tidak mengenalnya, mengenal Kristus, tetapi Dia yaitu Bapa yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, nyanya ini adalah Kristus, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus yaitu Kristus. Gitu. Jadi Bapa bilang sama Yohanes, kau nanti kalau siapa nanti ada roh merpati turun ke atasnya, itu nanti yang akan membaptis dengan Roh Kudus, kata Bapa kepada Yohanes. Begitu. Ya udah kan? Kejadian 38. Nah, Tuhan Yesus itu lahir tuh kan dari keturunannya Yehuda ya gitu. Nah, dengar kisah itu tuh aku agak bingung mencernanya gitu. Kenapa Yehuda dipilih gitu, sementara dia dan Tamar berhubungan gitu. Tolong penjelasannya Elia. Iya. Jangankan dari situ, Yesus dengan bangga mengatakan, akulah tunas Daud yang gilang gemilang. Padahal dalam silsilah Kristus jelas-jelas melibatkan Betsheba. Gimana dong? Iya, penjelasannya. Aduh, tidak menjadi masalah. Gini, Kristus Bapa kita itu mengizinkan Mesias itu turun dari keturunan yang dalam tanda kutip pernah bermasalah. Itu menjadi tanda bahwa orang yang berdosa pun itu bisa dipakai oleh Allah. Jadi dalam silsilah Tuhan Yesus ada ini orang-orang yang gak beres, dalam pengertian gak beres, ada. Itu menunjukkan bahwa Allah itu, yaitu Bapa kita, Dia membuka kasih karunia-Nya dan pengampunannya bagi semua orang. Jadi baik dia punya dosa ataupun tidak, semua berdosa ya. Dia orang berdosa, orang itu bisa tetap dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Dia tidak perlu heran tentang itu. Yesus dalam Abraham, dalam silsilahnya aja dikatakan begini. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, Matius 1 ayat 1. Anak Daud, anak Abraham. Dengan bangga dia dikatakan anak Daud. Padahal Daud nih punya masalah nih. Kita lihat ya. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Salomo mempunyai anak Rehabeam. Rehabeam mempunyai anak Abia. Ini Salomo ini waduh masalah juga dia ini. Banyak kali istrinya. Benar. Daud ini juga. Tapi kan Tuhan pilih mereka sebagai bukti kesetiaan ilahi kepada orang berdosa. Begitu. Ya. Berarti balik lagi nih ke diri kita masing-masing nih. Kalau ketika manusia, aku pernah berada di titik di mana aku ngerasa nggak layak, bahkan untuk berdoa pun aku sudah melakukan banyak sekali dosa, dan bahkan aku ya udahlah, Tuhan nggak mungkin terima aku gitu. Nah di titik itu sekalipun apakah Tuhan masih terima nih penyesalan kita gitu? Nah Kak Elia, doanya tuh seperti apa Tuhan? Bahkan sampai nggak bisa berbicara, speechless. Tuhan, you know, kamu tahu lah isi hatiku Tuhan, begitu sakit gitu. Nah ketika harus mengampuni, bahkan harus meminta ampun, sakit banget gitu. Nah Kak Elia jadi gimana gitu? Nah apakah Tuhan masih terima yang hancur, yang bahkan di mata manusia pun sudah tidak berharga kayak gitu? Gimana tuh Kak Elia? Iya. Kitab suci berkata, jikalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, Dia akan tetap setia menanti-nantikan kita. Kalau kita merasa kosong, merasa begitu jauh sehingga kita tidak layak, memang gak ada yang layak kok. Tapi ketidaklayakan itu perlu diresponi dengan benar. Untuk apa? Untuk dilayakkan, bukan disesali. Dilayakkan. Sejak kita lahir nggak ada kita yang layak. Bahkan sebelum kita berbuat dosa pun kita udah nggak layak. Tapi ketidaklayakan itu harus diresponi dengan cara yang benar. Yaitu apa? Untuk mendapatkan kelayakan. Kelayakan di dalam siapa? Di dalam Kristus saja. Jadi ketika kita pernah jatuh dalam dosa, merasa kita tidak layak, Tuhan tidak lagi mengasihi kita, Tuhan telah mengutuk kita, Tuhan telah menjauhkan pandangannya daripada kita, itu adalah tuduhan si jahat.
Dia itu kita sebut sebagai Bapa. Bapa itu tidak mungkin memberimu ular ketika kamu meminta roti. Makanya kita sebut dia sebagai Bapa kita. Dia di dalam 1 Yohanes dikatakan, jikalau kita mengaku dosa kepada dia, ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa dan tidak mengingat kesalahan kita. Yang penting ketulusan itu. Seperti Daud di dalam Mazmur 51. Daud itu tulus sekali sama Tuhan. Siapakah yang mengasihani aku? Adakah aku layak? Tapi karena dia tulus sama Tuhan, Tuhan memberkati dia. Sama seperti Ayub. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub berpikir, kenapa begini Tuhan? Bukankah keadilan harusnya tidak begini? Tapi Ayub memilih setia sama Tuhan. Lalu pada akhirnya kesetiaannya itu berupah pemulihan Ayub. Jadi yang Tuhan mau adalah ketulusan dan kesetiaanmu. Ya, kalau kamu tulus, kamu akan berbuah. Kalau kamu setia, buahmu akan berupah. Kalau kamu tulus tapi kamu tidak setia, itu hanya berbuah tetapi tidak berupah. Tapi kalau kamu tulus, kamu setia, kamu akan berbuah dan kamu akan memiliki upah. Kadang kita merasa begini, jahat kali ya, sakit kali hatiku ya. Aku disakiti sedemikian rupa, aku disakiti begini begitu segala macam. Semua kita berpikir begitu. Tapi kadang kita tidak berpikir, coba kalau Kristus yang tidak berdosa itu memiliki pikiran yang sama seperti kita. Enggak maulah aku disalib hanya untuk kalian. Sakit kali ku rasakan. Kalau dia berpikir begitu, mungkinkah kita memperoleh keselamatan? Dapatkah kita beroleh hidup? Tidak. Karena tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita pun harus mengampuni seperti dia. Bukankah Kristus yang sama yang mengatakan, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Bukankah Kristus yang sama mengatakan, mengasihi Allah, mengasihi sesama, bahkan musuh kita? Gitu loh. Jadi hidup ini kalau menderita, kalau kita dijahatin orang, kalau kita difitnah orang, dicaci maki orang, dipermalukan orang, itu hal biasa. Karena itulah bukti bahwa dunia dan kerajaannya adalah milik iblis. Selama kamu di dunia, jangan mengharapkan ketenangan untuk selama-lamanya. Kebahagiaan yang kukuh. Kamu memperoleh penderitaan di sini. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa kata Tuhan? Aruraha Adamah, terkutuklah tanah. Dia mengutuk dunia ini. Yang tadinya penuh dengan kemuliaan Allah sekarang menjadi penderitaan. Jadi kalau di dunia ini kita menderita, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan pada mulanya menciptakan dunia ini dengan kebaikan. Tapi karena dosa nenek moyang kita rusak semua. Itulah yang dipulihkan, kata Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Karena satu orang semua orang telah berdosa, karena Yesuslah kita juga diselamatkan. Jadi kesenangan dan kebahagiaan sejati itu hanya kamu temukan di dalam Kristus saja. Di luar Dia itu tidak ada. Jadi jangan merasa bahwa kok saya merasa tidak enak ya, saya tidak terima ya, saya begini ya. No, pandanglah kepada Kristus. Saya disakiti banyak orang. Ya, saya dulu dipanggil sebagai anak, tapi saya dihina, difitnah, dipermalukan di depan banyak orang. Nama saya dijatuhkan. Mungkin kalian pun tahu itu siapa. Tapi saya mengampuni dia, biarkan aja dia berlaku dengan kemauannya. Kita lihat aja sampai di mana orang yang seperti itu. Begitu. Jadi kalau kamu memang tulus, Tuhan yang jadi pembelamu. Lihat Mazmur 51, kamu baca nanti itu. Tuhan yang jadi pembelamu kalau kamu tulus. Gitu. Jadi kita tidak perlu mengedepankan ego kita, mengedepankan gengsi kita, mengedepankan saya kan dari keluarga yang begini, saya kan orangnya begini. Kalau masih mengandalkan yang seperti itu, apalah Kristus bagimu? Begitu.
Ya, Bukan itu sih, lebih ke gini Kak Elia, bukan marah sama Tuhan tapi lebih ngerasa tidak layak gitu. ya, tidak boleh merasa tidak layak. Harus Karena merasa. ya keberdosaan itu tadi rasanya berat sekali buat datang sama Tuhan. Malu, ibaratnya malu buat misalnya nih Kak Elia buat pengakuan dosa tuh malu gitu ketika banyak hal gitu, bahkan seluruh manusia pun memandang sebelah mata gitu. Gimana mungkin kita bisa datang kepada Tuhan ketika semua orang sudah menjudge gitu loh. Justru ketika manusia menghakimi kamu, ada Tuhan yang mengerti kamu. Ngapain malu? Gitu loh. Kita sudah telanjang di hadapan Tuhan, ngapain nutupin sesuatu sama Tuhan? Tanpa kamu ngomong dia udah tahu kok. Begitu. Satu lagi. Ya, silakan. Nah, kalau kalau kami Protestan, Lutheran gitu kan. Nah, biasanya ketika yang sakit atau sudah mau meninggal seperti itu, gereja akan datang untuk namanya perjamuan kudus gitu ya, buat orang-orang yang mungkin permintaan keluarga atau seperti apa gitu. Nah, di ICU biasanya ada beberapa keluarga yang seperti itu. Nah, bagaimana apakah ketika tidak melakukan sakramen perjamuan kudus itu, ketika mati apakah gereja tidak menerima atau bahkan Tuhan tidak mengenal kita, seperti itu? Gimana menurut pandangan? Sakramen perjamuan kudus kan adalah peringatan mengenai Kristus. Inilah tubuhku dan darahku. Tapi yang menyelamatkan itu tetap iman. Gitu. Jadi bukan karena tidak melakukan itu kita tidak diperhitungkan. No, hanya Tuhan Yesus yang tahu iman kita sebesar apa sama Dia. Gitu. Jadi keselamatan itu tidak bergantung kepada perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu datang dari iman. Makanya dalam 1 Korintus 11, ketika kamu makan tubuh dan darah Kristus, artinya kamu harus mengakui tubuh Tuhan. Kalau tanpa mengakui tubuh Tuhan, kamu akan berdosa. Begitu. Jadi kita beriman dulu, baru kita melakukan perjamuan. Jadi mau dilakukan atau tidak perjamuan itu, yang penting dia beriman. Tapi kalau dia sempat melakukannya, buktikan imanmu dengan ikut perjamuan. Tapi kalau tidak sempat, imanmu akan menyelamatkanmu. Begitu. Berarti itu tidak apa sih namanya, kalau misalnya nih sudah sekarat atau apa dan tidak sempat melakukan perjamuan kudus, bukan berarti dia tidak diterima ya? Oh, tidak ada begitu. Oke Elia, Tuhan memberkatimu selalu ya. Ya, Tuhan berkati selalu. God bless ya. Ya. Ya, mungkin begitu saja dulu ya teman-teman ya. Saya sudah lelah juga ya, tadi kepala saya sudah mulai sakit. Ya, begitulah. Yang mau saya sampaikan adalah mohon maaf yang belum datang, yang belum ikut naik ya. Nanti kita live lagi kapan-kapan. Dan terima kasih buat yang udah dukung saya. Tap-tap layar, kalian hebat, keren. Kalian bisa melakukan itu sampai 300. Mantap sekali. Nah, yang mau saya sampaikan begini kepada anak-anak muda secara khusus, bahwa Kristus atau Tuhan Yesus itu adalah kekayaan kita yang terbesar. Jadi cobalah mengenal dan mengetahui Dia dengan baik. Kamu akan memperoleh apa hikmat itu. Jangan kejar hikmat dunia, tapi kejarlah hikmat yang benar di dalam Tuhan. Itulah yang menyelamatkan, itulah yang membuahkan, dan itulah yang mengupahkan. Begitu. Jadi kita harus setia kepada Tuhan dalam pengertian setia di dalam pendengarannya dan setia di dalam segala sesuatu yang Dia mau daripada kita. Tuhan memberkati kita selalu, dan ingat, dimanapun kamu berada, tidak ada yang lebih besar daripada Kristus yang kamu imani, dan tidak ada yang lebih baik daripada Bapa yang kamu sembah di dalam Dia. Berpegang teguhlah kepada pengharapan akan imanmu, berpegang teguh dan tetap setia kepada pengharapanmu. Ya, Kristus, untuk apa kamu punya seluruh dunia ini, tapi kamu tidak mempunyai hidup? Hidup itu hanya kamu temukan di dalam Yesus saja. Jadi buatlah Yesus itu seperti hidupmu yang kamu, bagaimana saya mengatakannya? Maksudnya dimanapun kamu berada, biarlah Yesus Kristus itu menjadi kebanggaan dalam dirimu.
kamu kesusahan, tapi kamu semangat kembali, ada Kristus. Kamu dalam sukacita, kamu harus bersyukur karena Kristus. Saya pengen begitu. Saya pengen kamu semua dan saya itu merasa bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya ada Kristus dan oleh karena Kristus. Begitu saja. Gitu loh. Saya pengen mengajak teman-teman semua itu melakukan hal yang seperti itu. Karena itu yang Tuhan mau. Gitu loh. Ya, kesadaran akan Dia itu yang penting. Puncak penyembahan tertinggi itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Jadi kalau kamu masih di dalam dosa, kamu masih negosiasi dalam dosa, saya pun pernah seperti itu. Saya bukan orang yang kudus, saya dulu orang jahat, tapi pertobatan itu ada. Jadi mari bersama-sama mulai tinggalkan yang jahat, mulai tata hidup yang lebih baru, agar kita beda dengan kerajaan dunia ini. Begitu ya, Tuhan berkati selalu dan kita akan bertemu lagi. Terima kasih, saya akhiri dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.